Hai Agaman, karena banyak yang ngechat aku tentang Premiere Pro, jadi aku pikir kenapa aku gak bikin tutorial tentang itu. Mungkin video ini akan sedikit membosankan kalau kalian sudah bisa dan sudah terbiasa menggunakan Premiere Pro. Jadi mungkin aku akan membuat beberapa video yang fokus ke dasar dari editing yang biasa aku lakukan di Premiere Pro, seperti nesting, keyframe animation, dan tentu saja masih banyak lagi. So welcome to my tutorial video. Jadi video tutorial kali ini akan membahas tentang import video dan sequence settings. Oke, mari sedikit kujelaskan apa itu import. Dasarnya import video ya memasukkan video ke dalam Premiere Pro. Tapi emang apa susahnya? Bukannya tinggal drag doang? Ya memang. Tapi yang perlu kalian tahu, untuk import video juga ada settingannya. Karena di sini kita bisa menentukan hasil akhir dari rasio video kita. Apakah video kita mau 1:1 untuk Instagram atau 16:9 untuk YouTube biasanya, atau 9:16 untuk mode vertikal di YouTube atau Instagram Story. Jadi mari kita buka Premiere Pro-nya. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kalian buka Premiere Pro. Di sini ada name, yaitu untuk nama project yang telah kalian buat. Kemudian di sini ada last open, di mana itu untuk menunjukkan waktu terakhir ketika kalian buka project tersebut. Karena kita ingin buat project baru, jadi klik new project. Nah, di sini ada nama, location, dan sebagainya. Saranku, aturlah nama dan location saja kalau kalian tidak terlalu mengerti yang lain. Nah, di sini ada sedikit tips untuk kalian yang mungkin mengeluhkan agak lelet atau nge-lag ketika nge-play di Premiere Pro. Di sini ada video rendering and playback, dan ubahlah renderingnya ke cuda, atau I don't know, kuda. Ya, ubahlah ke cuda atau ke kuda kalau kalian menggunakan Nvidia, dan ubahlah ke OpenCL kalau kalian menggunakan, kalau nggak salah, AMD. Ya, dengan mengganti itu maka akan memperlancar playback dan rendering kalian. Kalau udah mengatur nama dan location, klik OK. Nah, tampilan ini dinamakan dengan workspace. Aku akan membahasnya di video lain. Pertama-tama sebelum kalian memasukkan video ke Premiere Pro, kalian harus membuat sequence. Caranya klik File, New, Sequence. Oke, gini, sequence itu adalah dasar dari video kita. Oke, analoginya gini, kita ngegambar sesuatu di buku gambar. Nah, buku gambar adalah sequence, dan gambaran adalah video kita. Kalau kita mau ngebesarin hasil akhir video kita yang sebelumnya 720 pixel, kemudian menjadi 1080 pixel, itu di sequence. Yang dibesarin di sini adalah ukuran videonya, kayak SD, Full HD, 4K, 2K, yang kayak gitulah. Bukan kualitas videonya, jadi kalau video awalnya sudah burik, gak akan bisa jernih hanya dengan mengganti sequence-nya. Malah kalau salah sequence bisa jadi buat videonya tambah burik. Soalnya karena video yang ingin kumasukkan adalah 1080 pixel 24 frame per second, maka aku akan memilih preset DSLR 1080 pixel 24 frame per second. Nah, sekarang tinggal masukkan video kalian ke dalam Premiere Pro. Ada berbagai cara untuk memasukkan video ke dalam Premiere Pro. Yang pertama, klik File, Import, dan carilah video kalian. Atau cara yang kedua, buka My PC, kemudian cari video kalian, setelah itu drag ke dalam Premiere Pro. Oke, sudah. Kalau kalian ekspor, hasil video kalian akan 1080 pixel 24 frame per second. Tapi apa yang akan terjadi ketika kita menambahkan video yang lebih kecil dari sequence ini? Sequence ini 1080 pixel 24 frame per second, jadi aku akan memasukkan video 720 pixel 60 frame per second. Kalian bisa lihat videonya lebih kecil dari sequence tadi, dan ada bagian hitam kosong di sisi-sisinya. Itu artinya videonya lebih kecil dibandingkan sequence tadi. Kalian bisa menyesuaikannya dengan scale. Klik videonya, tekan Ctrl, dan naikkan scale-nya. Tapi masalahnya videonya akan pecah. Ini tidak terlalu terlihat karena perbandingannya tidak terlalu jauh. Jadi usahakan semua video sama ukuran dan kualitasnya. Tapi gimana kalau videonya lebih besar dari sequence-nya? Oke, mari kita coba. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Videonya jadi zoom in, ya kalian tinggal sesuaikan di scale. Gak akan masalah kalau videonya lebih besar dari sequence-nya, gak akan membuat videonya jadi pecah. Oke, nah sekarang gimana caranya mengganti rasio video? Misalnya video ini ingin ku upload ke Instagram dengan rasio 1:1. Jadi caranya sequence, kemudian sequence setting. Di sini ada frame size. Rasio 1:1 itu memiliki ukuran 1080 x 1080. Jadi ubah frame size-nya jadi 1080 x 1080. Kemudian klik OK. Akan ada peringatan ini, kalian tinggal klik OK. Dan boom, 1:1. Kemudian lagi misalnya kalian ingin membuat videonya jadi vertikal atau 9:16 untuk YouTube atau Instagram Story.
sequence setting. Rasio mode vertikal adalah 9:16, jadi itu 1080 kali 1920 untuk Full HD. Jadi ubahlah parameter ke 1080 kali 1920. Kemudian klik OK, dan boom, mode vertikal. Selain mengubah rasio, di sequence settings kalian juga bisa mengubah frame per second. Caranya sama seperti tadi. Ke sequence settings. Kemudian di sini ada time base. Dan di sini kalian bisa mengubah frame per second dari hasil video kalian. Misalnya ingin 60 frame per second kah untuk video game, atau ya 24 frame per second untuk sinema. So ya, aku tetap 24 frame per second aja. Jadi kalian mau rasio atau frame per second berapa, kalian tinggal atur dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. So ya, I think this is enough today. Di video selanjutnya, aku akan membahas tentang workspace di Adobe Premiere Pro. See you on the next video. Thank you.